Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Dewi Junianti, guru matematika SMA Negeri 1 Rambasamu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sekaligus calon guru penggerak Angkatan 7. Pada video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, kita akan mengenal siapakah sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena jasanya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang berjuang keras untuk memajukan bidang pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah berpihak kepada murid. Mengapa pendidikan harus berpihak kepada murid? Ada beberapa alasan kontekstual mengapa pendidikan berpihak kepada murid. Yang pertama, pendidikan hanya suatu tuntunan. Hidup dan tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Namun, tuntunan sangat diperlukan oleh anak untuk menghasilkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Kebudayaan dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam meliputi sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman meliputi isi dan irama. Sifat pokok dari setiap kebudayaan adalah universal yang dianggap sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk mempertinggi hidup dan penghidupannya. Bentuk kebudayaan terjadi karena kodrat alam yang berlainan macam dan rupanya. Isi waktu yang ditempati masyarakat pasti berubah, sehingga menunjukkan sifat-sifat dan corak warna hidup kejiwaan yang agak khusus dan terus-menerus berganti-ganti isinya. Sedangkan irama, cara menggunakan segala unsur kebudayaan itu menjadi tanggung jawab setiap orang dan masyarakat. Ada 3 alasan tadi mengapa pendidikan harus berpihak pada murid. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan hanyalah tuntunan, pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan, dan pendidikan harus mengalami perubahan. Nah, oleh karena 3 alasan tersebut, maka pendidikan itu haruslah menghargai keunikan. Mengapa? Karena peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga sebagai pendidik kita harus memperhatikan keadaan atau keunikan dari peserta didik kita sendiri. Yang kedua, pendidikan memerdekakan. Bagaimana kita menciptakan pendidikan di lingkungan sekolah di mana peserta didik dapat belajar dengan nyaman, dengan aman, dan dengan bahagia. Kemudian, pendidikan haruslah berorientasi pada murid-murid dan murid. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa apapun yang kita lakukan sebagai pendidik haruslah berpihak, berorientasi kepada murid. Secara kontekstual, praktek pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid yang saya lakukan di sekolah adalah pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti dan menciptakan pembelajaran yang memerdekakan. Pembiasaan yang saya lakukan adalah menumbuhkan kembali budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pembiasaan berikutnya yang saya lakukan adalah dengan piket bersama siswa setiap pagi, membersihkan kelas, membersihkan taman, dan membersihkan pekarangan di sekitar kelas. Dengan demikian menumbuhkan kesadaran peserta didik akan pentingnya kebersihan lingkungan kelas. Saya juga melakukan pembiasaan seperti literasi sebelum memulai kegiatan pembelajaran atau bernyanyi bersama seperti menyanyikan lagu wajib nasional atau menyanyikan lagu daerah. Indonesia
Dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan atau menciptakan merdeka dalam belajar, saya selalu berusaha menciptakan inovasi pembelajaran, seperti menciptakan pembelajaran yang memadukan antara teknologi dan kearifan lokal. Pembelajaran yang menyenangkan juga dapat dilakukan dengan cara-cara yang berbeda, seperti belajar di luar kelas, di lingkungan yang nyaman dan suasana yang tenang, serta mencoba memadukan pelajaran yang menurut peserta didik tidak mungkin untuk dikaitkan, yaitu belajar matematika dengan dinyanyikan menggunakan alat musik tradisional atau sejenisnya yang dimiliki oleh sekolah, serta mencoba memadukannya dengan alat musik modern yang sesuai dengan kodrat zaman dari si peserta didik tersebut. Dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik di kelas maupun di sekolah, tentunya ada tantangan yang saya temui. Namun tentu ada solusi yang bisa untuk menjawab tantangan tersebut. Adapun beberapa tantangan, yang pertama, pandemi COVID-19 membuat peserta didik sulit untuk membiasakan kembali budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 2. Kurangnya kesadaran peserta didik terhadap rasa cinta terhadap lingkungan sekolah, misalnya kebersihan. 3. Peserta didik sudah mulai melupakan budaya kearifan lokal yang ada di daerahnya. Nah, solusi yang bisa untuk menjawab tantangan tersebut adalah 1. Menghidupkan kembali budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun melalui sosialisasi, membuat poster 5S di kelas, dan memulai dari diri. Yang kedua, membiasakan piket bersama peserta didik setiap pagi sebelum jam pelajaran pertama dan literasi sebelum atau di awal pembelajaran. Yang ketiga, melakukan inovasi pembelajaran dengan cara melakukan pembelajaran menggunakan kearifan lokal setempat, misalnya belajar matematika menggunakan alunan ondo dipadukan dengan musik modern.